Halo para pendengar setia Alur Cerita Film, welcome to the channel. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan jiwa, raga, dan aman dari kehabisan kuota tentunya. Amin. Kali ini saya akan menceritakan kalian semua alur dari sebuah film yang berjudul The 355 yang rilis tahun 2022. Sebelum lanjut, spoiler warning bagi kalian yang belum nonton. Namun bagi yang bodo amat, tanpa banyak bacot, let's go. The 355, film ini disutradarai oleh Simon Kinberg atau dengan nama lengkap Simon David Kinberg, seorang filmmaker dari Amerika yang juga pernah terlibat dalam pembuatan sebagian besar film dari franchise X-Men yang diantaranya adalah X-Men Original Trilogy, Logan, X-Men Prequel Films, Deadpool Films, dan spin-off dari X-Men baru-baru ini yaitu The New Mutant. Selain itu pula Simon Kinberg terlibat dalam pembuatan naskah dari film Mr. and Mrs. Smith dan juga Sherlock Holmes. Film ini diproduksi oleh Freckle Films, genre film, Film Nation Entertainment, Huayi Brothers, dan didistribusikan oleh Universal Studios. Film ini memperoleh rating sebesar 5,1 dari 10 dari situs IMDb dan 4,5 dari 10 dari situs Rotten Tomatoes. Meet the cast. Jessica Chastain yang berperan sebagai agen CIA bernama Mason Mace Brownie. Diane Kruger sebagai agen BND Jerman bernama Mary Smith. Penelope Cruz sebagai psikolog agen Colombia bernama Graciela Rivera. Lupita Nyong'o sebagai mantan cyber intelijen MI6 bernama Khadijah Adiyeme. Dan Bingbing Fan sebagai agen MSS China bernama Lin Mi Sheng. Tak lupa pula dengan nama besar seperti Edia Ramirez yang berperan sebagai agen DNI Colombia bernama Luis Rojas. Sebastian Stan yang berperan sebagai partner Mace yang juga merupakan agen CIA bernama Nick Fowler. Aktor senior John Douglas Thompson berperan sebagai kepala lembaga CIA bernama Larry Marks. Sylvester Groot sebagai kepala lembaga BND Jerman bernama Jonas Mueller. Dan yang terakhir adalah Jason Fleming yang berperan sebagai kriminal internasional bernama Elijah Clark yang sekaligus merupakan villain utama dalam film ini. Masing-masing dari karakter perempuan ini mewakili para wanita tangguh dari penjuru dunia dan dari berbagai etnis tentunya. Chastain yang memerankan karakter yang mewakili benua Amerika, Kruger merepresentasikan Eropa, Nyong'o menjadi simbol benua Afrika dan umat Muslim. Sementara Cruz menggambarkan kaum Hispanik, yaitu orang Amerika yang merupakan keturunan dari negara-negara berbahasa Spanyol di Amerika Latin dan Spanyol. Dan Bingbing yang mewakili negara bagian Asia. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sekelompok bandar terkemuka tengah mengadakan pertemuan dengan seorang kriminal bernama Elijah Clark di rumahnya yang terletak sekitar 150 mil di selatan Bogota, Kolombia. Pertemuan itu diadakan karena bandar ini, kita sebut saja si Anton, ingin menjual sebuah device atau perangkat berbentuk hard drive yang memiliki sebuah program dekripsi khusus yang dapat mengakses sistem digital apapun di dunia serta dapat mematikan jaringan listriknya. Device ini akan menjadi senjata yang sangat berbahaya apabila jatuh ke tangan yang salah, dan di sini Elijah memiliki tujuan memicu Perang Dunia Ketiga dengan perangkat tersebut. Setelah mendemokan kemampuan dari perangkat itu yang targetnya adalah sebuah pesawat kargo Brazil, Elijah langsung membunuh anak dari Anton yang merupakan satu-satunya orang yang mampu membuat perangkat tersebut dan juga menembak Anton sendiri serta mencoba untuk merebut perangkat itu. Namun karena suasana yang tidak kondusif ditambah dengan bergabungnya pasukan DNI Colombia dalam peperangan mereka, alhasil Elijah mau gak mau pergi dari tempat itu dengan tangan kosong. Jadi seakan-akan ya kesana cuma buat ngebunuh orang doang anjing. Emang kalau kriminal gabutnya beda gitu ya. Setelah tempat itu aman, Louis yang merupakan satu-satunya yang selamat mengambil dan membawa perangkat itu untuk dijual kepada beberapa lembaga agensi dari beberapa negara besar seperti Amerika, Jerman, Cina, dan Kolombia. Jadi dengan kata lain, agen ini tuh korup gitulah. Setelah menerima tawaran itu, para negara berlomba-lomba untuk merebut perangkat itu dari Louis yang posisinya berada di suatu hotel di Paris. CIA mengirim Mace dan Nick untuk melakukan barter dengan Louis, sedangkan BND Jerman mengirim Mary seorang diri untuk merebut perangkat itu secara paksa.
Hari sebelum mereka beraksi, Nick menggoda Mace yang ternyata menaruh hati padanya. Namun bagi Mace, Nick adalah sahabat terdekatnya dan tidak ingin mengacaukan pertemanan mereka yang telah terjalin cukup lama. Namun ujung-ujungnya Mace luluh juga dengan rayuan Nick dan langsung gitu. Ya gitu-gitu deh pokoknya, paham lah. Keesokan harinya Mace dan Nick bertemu dengan Louis di suatu kafe kecil gitu dan hendak melakukan barter. Nick acting dengan pura-pura ngobrol dengan Louis sementara Mace memesan kopi. Ketika pesanan mereka sampai, pelayan itu dengan sengaja menumpahkan kopi ke arah mereka berdua, yaitu Nick dan Mace, dan lalu dengan cepat mengambil tas yang dikiranya perangkat tersebut berada di dalamnya dan lari dari tempat itu. Ternyata pelayan tersebut merupakan Mary yang tengah menyamar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara keduanya. Mace mengejar Mary dan Nick mengejar Louis. Namun sebelum mengejar Louis, Nick memeriksa tas yang hendak dibarter oleh Louis dan ternyata isinya hanya tumpukan kertas saja. Selama kejar-kejaran itu, Mace juga melepaskan tembakan ke arah Mary jika mendapatkan kesempatan dan momen yang bagus. Namun setelah bersusah payah, ujung-ujungnya Mary dapat melarikan diri dari Mace. Namun setelah dicek, ternyata tas yang diambil oleh Mary berisi gepokan uang saja dan gagal mendapatkan perangkat itu. Sama halnya dengan Nick yang kehilangan jejak dari Louis, namun mendapatkan masalah yang lebih buruk. Ternyata Elias, sang kriminal kelas kakap, dan anak buahnya yang sama-sama mencari perangkat itu, membunuh Nick karena mungkin mengira agen pemerintah nantinya akan menyulitkan mereka. Ketika kembali ke agensinya masing-masing, di CIA, Mace sangat terpukul karena kematian Nick dan menuntut untuk melanjutkan misi hingga selesai. Namun itu hanya alasan sampingan dari sekedar menuntut balas dendam atas kematian Nick. Di BND, Mary marah ke kepala agensi BND yaitu Jonas yang juga merupakan figur ayah baginya karena ingin menggantikan Mary dengan sebuah tim yang akan melanjutkan misi tersebut. Karena Jonas khawatir hubungan baik mereka dengan CIA rusak karena tindakan tak patuh Mary nantinya. Namun dengan beberapa bujukan dari mereka berdua, Mace dan Mary akhirnya diizinkan untuk melanjutkan misi mereka. Mace kemudian menuju ke London, Inggris untuk meminta bantuan ke temannya yang seorang mantan IT agent MI6 bernama Khadijah yang sedang mempresentasikan sebuah sistem keamanan cyber hasil karyanya di sana. Awalnya Khadijah menolak permintaan Mace karena Khadijah sekarang sudah memiliki dunia dan kehidupan baru yang tenang dan damai, serta kekasih yang ia sayangi dan tidak ingin kehilangan itu semua. Namun Mace meyakinkan Khadijah karena targetnya sekarang ini adalah sebuah perangkat berbahaya yang dapat mengontrol elektronik apapun dari penjuru dunia dan berpotensi menyebabkan perang dunia ketiga, serta Khadijah adalah satu-satunya yang bisa membantunya saat ini. You're the best in the world at what you do. Khadijah kemudian mengidentifikasi dan melacak Mary beserta perangkat itu dan mendapatkan fakta bahwa perangkat itu beserta agen Louis masih berada di Paris. Registered under Luis Gonzalez at the Hotel Paradis. Louis yang tengah panik di kamarnya kedatangan seorang teman dari agensi Columbia yang merupakan agen spesialis psikolog bernama Graciela Rivera, satu-satunya orang yang dapat dipercayai oleh Louis. Kedatangan Graciela atau kita singkat saja Gracie ke sana tidak lain adalah untuk menjemput paket yang disembunyikan oleh Louis. Karena Gracie merupakan orang yang sangat dia percayai, dengan sedikit bujukan dari Gracie, Louis akhirnya mau menunjukkan di mana perangkat itu berada. Namun ketika dalam perjalanan ternyata Mary telah memata-matainya, begitupun dengan Mace dan juga Khadijah. Ketika Louis sudah mendapatkan perangkat itu bersamanya, tiba-tiba seorang agen yang menjadi pengawal mereka menembak semua agen yang ada di sana, termasuk Louis, dan membawa lari perangkat itu. Mace, Khadijah, dan Mary mengejar agen itu, namun tiba-tiba Mary dicegat oleh Mace dan bertarung satu sama lain sementara Khadijah fokus mengejar agen tadi. Sembari mengejar agen itu, Mace dan Mary saling hambat jika ada kesempatan. Baku tembak pun terjadi di antara mereka. Dan sampai pada akhirnya agen tersebut dapat melarikan diri dari kejaran mereka menggunakan speedboat dan untuk kedua kalinya mereka gagal mendapatkan perangkat itu. Sebelum mati, Louis memberikan Gracie akses ke HP-nya yang berfungsi untuk melacak perangkat tersebut karena sebelumnya perangkat tersebut telah dipasangi pelacak oleh Louis.
Sebelum pergi, Mary mencuri tanda pengenal seorang agen BGSA atau Direktorat Jenderal untuk Keamanan Luar Negeri Prancis dan membawa Gracie ke tempat yang aman di persembunyiannya. Ketika menggali informasi, Mace dan Khadijah masuk ke tempat Mary dan hendak saling bunuh karena Mace mengira Mary adalah agen 1000 Sunlight. Enggak dong. Agen dari agensi Intel Columbia yang telah membunuh Nick. Namun ketika hitungan mundur mereka habis, Khadijah menceramahi mereka agar tidak menyia-nyiakan nyawa mereka demi ego masing-masing. Khadijah menyarankan untuk join force karena mereka memiliki musuh yang sama saat ini. The enemy of my enemy is my friend, kutipnya. Khadijah menanyakan perangkat itu kepada Gracie dan langsung diberikan olehnya yang dimana Mary sebelumnya sangat sulit untuk mendapatkannya. Louis put a tracker on it. He didn't tell me anything about this before. Ketika dilacak oleh Khadijah, ternyata perangkat tersebut dibawa ke Afrika, tepatnya ke Maroko. Dengan sigap mereka langsung menuju ke sana. Namun Gracie awalnya menolak karena dia bukanlah agen lapangan, melainkan hanya seorang terapis agent. Tapi ketika diyakinkan oleh Mace, Gracie akhirnya mau tidak mau ikut bersama mereka. Those same guys are out there right now looking for you. You go home, you bring them with you. Di Maroko, mereka langsung melacak lokasi agen yang membawa perangkat itu. Khadijah melakukan pengintaian dengan meretas beberapa CCTV di jalur yang dilalui agen itu. Mace mengikuti dari belakang dan Mary mengurangi ancaman agen lain yang juga berusaha untuk merebut perangkat itu dari agen sebelumnya. Sementara Gracie mengikuti Mary dan menjadi pemandu Mary. Ketika di suatu kerumunan, agen itu menyerahkan perangkat itu kepada seorang pria, kita sebut saja pria A, yang membuat mereka bingung perangkat itu berada di mana. Still confirming the handoff. Mace mengikuti si A, sementara Mary dan Gracie mengikuti agen sebelumnya. Agen itu dibunuh oleh agen asing dan membuat Mary dan Gracie terhenti. Mace dan Khadijah kemudian mengikuti si A sembari melumpuhkan semua ancaman dari agen lainnya. Sampai pada akhirnya di dalam kerumunan selanjutnya, Mace, Mary, dan juga Khadijah menggunakan skill pickpocket mereka yang membuat si A sangat kebingungan dan ketakutan. Perangkat itu berhasil mereka dapatkan dan diserahkan kepada Mark, kepala lembaga CIA, karena hanya merekalah yang memiliki tim terdekat di sana. Dengan begitu, misi mereka akhirnya selesai. Tak lupa pula, mereka sedikit beristirahat dan merayakan keberhasilan mereka di suatu kedai kecil di sana. Cheers. Ketika Mace ingin menambahkan beberapa minuman, tiba-tiba dia melihat kecelakaan beberapa pesawat di suatu berita televisi. Dengan kaget, mereka langsung melacak dan menghubungi Mark, namun hasilnya nihil. Ternyata perangkat tersebut direbut oleh seorang agen dari MSS Cina yang bernama Lin Misheng. Ketika dicek oleh mereka ke tempat Mark berada, mereka mendapati bahwa Mark sudah tewas dan ternyata beberapa anggota CIA telah sampai dan hendak menangkap mereka. Namun dengan bantuan Khadijah yang meretas lampu ruangan, mereka akhirnya dapat melumpuhkan para agen itu tanpa membunuh mereka. Untuk melacak perangkat yang sudah tidak tahu lagi ada di mana, mereka kembali lagi ke si A yang ternyata bernama Yasin untuk mengorek informasi tambahan. Awalnya Yasin tidak ingin memberitahu walau telah diceramahi oleh Khadijah. Bahkan Khadijah mengutip salah satu ayat dalam kitab Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam di mana ia akan kekal di dalamnya. Whoever kills a believer intentionally, his recompense is hell, where he You will will abide eternally. Namun tetap saja Yasin takut memberitahu mereka karena jika membocorkan informasi, nyawanya bisa melayang. Mary yang sudah tidak sabar tiba-tiba menembak paha Yasin yang mengenai arteri femoralisnya, dan jika tidak segera diberikan tekanan pada luka itu maka dia akan mati dalam waktu 2 menit. That's your femoral artery. You're going to bleed to death in about 2 minutes. Bagi yang nggak tahu arteri femoralis itu apa, intinya arteri ini bertanggung jawab untuk menyediakan darah beroksigen ke jaringan kaki. Lebih lengkapnya bisa search sendiri di Google. Dari intel Yasin, mereka mendapat informasi bahwa ada suatu pelelangan yang akan diselenggarakan 2 hari lagi di suatu rumah lelang di kota Shanghai, Cina. Dengan segera, Khadijah mengikat luka Yasin dengan kain dan terbang ke Cina menggunakan pesawat kargo. Formasi mereka di misi yang bertempat di rumah lelang di Shanghai kali ini adalah
Khadijah pastinya akan mencari spot tertentu untuk dapat mengakses CCTV dan perangkat elektronik lainnya dari gedung itu. Mace dan Mary melakukan kontak dengan orang berambut putih yang terduga mengetahui tentang pelelangan perangkat itu dan mengambil katalog lelang yang tengah dilihat olehnya. Berkat pemindaian sidik jari dengan bubuk khusus oleh Mary, mereka mendapatkan info bahwa pelelang itu tengah memperhatikan 2 halaman saja dari katalog itu, yang mana 2 halaman itu berisi 12 item lelang. Namun oleh Khadijah, ia mengerucutkannya menjadi 5 item yang kemungkinan dapat digunakan untuk menyembunyikan perangkat itu, yakni lukisan, cermin, kepala naga, belati, dan vas bunga. Painting, mirror, dagger, dragon's head vase. Untuk memastikan hal itu, beruntungnya Gracie, ia disapa oleh seorang miliarder asal Ceko yang juga merupakan pembeli perangkat itu. Dengan bantuan dari Khadijah dan kemampuan merayunya, akhirnya ia mendapatkan clue bahwa perangkat tersebut berada di dalam vas bunga. The game's not over. It's in the vase. Ketika Mace selesai dengan pria berambut putih itu, ia sepertinya melihat seorang agen yang ia kenal, dan ketika tengah memantau pelelangan, Mace ditarik oleh seseorang dari belakang yang ternyata adalah Nick. Pastinya Khadijah dan Mace kaget karena mereka mengira Nick sudah tewas. Namun ternyata ketika berbicara beberapa saat, Nick ternyata juga mengincar perangkat itu dan bekerja dengan seseorang. Mereka dikhianati dan ditipu. Mace sangat terpukul dan ditahan di suatu ruangan bersama pengawal suruhan Nick. Nick mengikuti pelelangan itu dan mendapatkan vas bunganya. Namun sebelum dibawa, Gracie dapat membantu Khadijah dengan kemampuan aktingnya agar Khadijah mendapat akses untuk melacak kemana perangkat itu dibawa. So sorry. Namun ketika keamanan perangkat itu telah dilepaskan, Khadijah dan Mary membuat keributan dengan melempar bom racikannya ke penjaga Nick. Sontak Nick langsung mengambil dan membawa kabur perangkat itu. Khadijah dan Mary hampir ditangkap oleh pihak keamanan dari MSS. Namun Lin Mi-sheng melepaskan mereka dan memberi mereka tumpangan untuk kabur. Come with me. Sesampainya di persembunyian Lin Mi-sheng, barulah semua informasi terkuak bahwa ternyata selama ini Mark, Nick, dan juga beberapa oknum yang berada di CIA bekerja sama dengan kriminal Elijah Clark. Mark lah yang menjatuhkan pesawat itu ketika mereka masih berada di Maroko sebelumnya dengan tujuan untuk memberikan demonstrasi kepada pembeli sebagaimana bahayanya perangkat itu. Dan ternyata lagi, perangkat itu ada bersama Lin Mi-sheng dan yang dibawa oleh Nick itu adalah palsu. Sembari memulihkan kondisi mereka di persembunyiannya Lin Mi-sheng, Nick dihajar habis-habisan oleh pengawal Elijah karena gagal membawa perangkat itu padanya. Dan karena kegagalan itu, Nick menemukan dan menyerbu persembunyian mereka lalu memaksa mereka untuk mengatakan di mana perangkat itu berada bersamaan dengan menampilkan kekasih dan keluarga mereka sebagai sandera pada layar komputer. Ayah Lin Mi-sheng dibunuh di depannya karena Lin Mi-sheng tak kunjung memberitahu Nick di mana perangkat itu berada. Begitupun dengan Jonas, ayah angkat Mary, dan kekasih Khadijah dibunuh tanpa ragu sedikit pun. Sampai pada akhirnya keluarga Gracie hampir saja dibunuh semuanya. Dengan panik, Gracie berteriak sambil menangis memohon dan menyuruh Lin Mi-sheng untuk memberitahu Nick di mana perangkat itu berada. Lin kemudian terpaksa memberitahu Nick dengan menunjuk vas bunga kecil yang ada di ujung meja itu. Nick melepaskan keluarga Gracie dan pergi dari tempat sambil membawa Lin Mi-sheng karena Nick memerlukan dia untuk menghilangkan pengamannya. Tanpa diketahui oleh Nick, Lin mengaktifkan kamera dari kacamatanya dan menghubungkannya ke komputer di persembunyiannya sehingga anggota The 355 dapat menemukan Nick dan menuntut balas. Dengan mengesampingkan kesedihan mereka, Khadijah memantau di mana Nick pergi dan mendapati Nick dan timnya berada di suatu hotel di Jalan Nanjing. Di Jalan Nanjing ya, awas. Lalu Mary, Mace, dan Gracie mempersiapkan dan mempersenjatai diri mereka untuk menyerbu Nick dan timnya. Khadijah dan Mary dari atas memasang bom C4 dan meledakkannya, sementara Mace naik melalui balkon hotel dan Gracie menunggu momen untuk membunuh Nick. Ketika dekripsi perangkat itu berhasil dibuka, Lin Mi-sheng dibawa keluar oleh tim Nick. Namun begitu ada momen, Lin langsung menghajar para agen itu dengan skill bertarungnya dan merebut pistol mereka. Langsung saja dibantu oleh Mary dan juga Khadijah, serta Mace yang menembaki dari balkon hotel.
Gracie yang berada di luar kamar itu bersembunyi karena bantuan untuk Nick mencoba untuk masuk ke kamar itu. Mary, Mace, dan juga Khadijah menghadang bantuan itu dengan saling menjaga punggung satu sama lain. Lynn pun tak ketinggalan untuk ikut membantu menghabisi bala bantuan itu. Dan ketika Mace melihat Nick, Mace langsung saja memukulnya dan bertarung dengannya. Ketika para pengawal sudah habis dibunuh oleh mereka, Mary mendapatkan perangkap itu, namun dari arah depan ditembak oleh Nick. Ketika mencoba untuk membunuh Mace, Nick ditembak jatuh oleh Gracie tepat di dada kirinya, namun kayaknya tidak langsung mengenai jantungnya deh. Beberapa saat kemudian polisi pun datang dan menangkap mereka semua, namun berkat bantuan Lynn, mereka dapat terbebas dari hukuman. 2 bulan kemudian Nick membunuh Elijah beserta semua pengawalnya di kediamannya karena sebelumnya dia telah seenaknya pada Nick. Dan ketika kembali ke Washington DC yaitu markas CIA, Nick ternyata telah menggantikan posisi Mark sebagai kepala CIA dan tetap mencari keberadaan dari The 355. Ketika kembali ke rumahnya, Nick ternyata sudah ditunggu oleh Mace di dalam. Dan karena Nick terlalu santai, Nick menawari minuman untuk Mace. Nick minum dengan menggunakan es sedangkan Mace tanpa es. Di pembicaraan mereka, Mace menyinggung tentang seorang agen wanita bernama Agent 355 yang aktif selama Revolusi Amerika yang menjadi agen wanita pertama bagi Amerika dan bahkan mungkin dunia, nggak tahu juga sih. Yang seakan-akan mengatakan bahwa mereka menamai diri mereka Agent 355 versi modern. Wow. Nick merasa badannya mulai tidak enak. Ternyata Lynn sebelumnya telah menaruh racun Cina kuno pada es yang diminum Nick, yang menyebabkan Nick, entahlah, kayaknya mati sih. Tapi statement Mace mengatakan bahwa ia telah memanggil tim dari seorang kenalan yang akan mengurung Nick jauh di sisi lain dunia. Katanya sih gitu. Tapi kemudian Nick seperti tewas gitu dengan mata terbuka. Entahlah. Mereka berlima pun saling menyampaikan salam perpisahan dan berpencar ke arah yang berlainan. Hasta nunca. Good luck. Until the next. I doubt it. Itulah akhir dari alur cerita film The 355. Jika ada salah kata, salah fakta, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Jaga kesehatan olahraga yang rutin dan kalau keluar jangan lupa memakai masker. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya pamit dan sampai jumpa pada bedah film selanjutnya. Dadah.